Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku pengen sharing lagi ke teman-teman terkait pengalaman kita setelah kurang lebih 1 bulan kita di Boston. Video kali ini juga mungkin berkaitan dengan video sebelumnya. Mungkin juga teman-teman ada beberapa yang udah nonton vlog aku, gimana persiapan kita dari Indonesia ke USA, terus juga apa aja barang-barang yang kita bawa, apa aja isi koper kita. Nah ternyata kemarin setelah kita evaluasi masih ada, menurut kita nih versi kita masih ada barang-barang yang tidak kita bawa ataupun ketinggalan. Tapi kalau memang versi teman-teman berbeda dengan versi kita, it doesn't matter. Pokoknya disesuaikan aja kembali lagi dengan kebutuhan dan keperluan teman-teman sendiri. Misalkan ada teman-teman yang mau kesini mungkin posisinya juga sama dengan aku, kayak ibu rumah tangga gitu kan, punya baby, mungkin ini beberapa rekomendasi yang bisa saya share ke teman-teman terkait barang-barang dan perlengkapan yang akan dibawa. Terlepas dari video yang udah aku buat di part 1 kemarin, ada beberapa hal yang mungkin harus ditambahkan, yaitu yang pertama adalah Indomie. Jadi teman-teman, menurut aku ya, menurut versi kita nih, aku dan suami, Indomie itu wajib dibawa. Karena apa? Di Boston kan sekarang lagi winter, jadi kalau misalkan lagi nonton TV itu kayak ada yang kurang gitu guys. Jadi karena sebenarnya winter itu bikin mager gitu, kayak pengen hibernasi aja di ruangan gitu. Jadi cuma pengen nonton, cuma pengen di dalam kamar yang hangat gitu kan. Kalau sambil nonton sambil makan itu rasanya kayak Masya Allah, nikmatnya tuh dapet gitu kan. Nah kita kemarin itu ternyata setelah 3 hari nyampe sini baru kita sadar bahwa kita tidak membawa Indomie sama sekali. Padahal kemarin tuh Indomie tuh udah kita masukin di list, udah kita tulis di papan tulis, tapi ternyata nggak kita bawa karena saking umeknya aku lupa dan kita nggak bawa sama sekali. Memang di sini tuh itu ada jualnya, katanya di Cambridge ada, terus di beberapa store yang lain. Cuma kita belum kesana dan belum nemu. Tapi kayak kalau misalkan kita bawa dari Indonesia tuh kayak feel-nya lebih dapet, bener gak sih? Kayak lebih puas aja gitu. Dan why not gitu kan kalau kita bawa sendiri itu dibandingkan beli. Mengingat harga di sini serba mahal, jadi lebih baik bawa dari sana. Jadi itu ya guys, rekomendasi pertama yang menurut versi kita yang wajib kalian bawa, Indomie. Tuh. Terus yang kedua, bumbu-bumbu masakan selengkap mungkin. Mungkin yang di video sebelumnya juga aku udah banyak, menurut aku ya, karena aku gak biasa masak, menurut aku udah banyak aku bawa bumbu masakan, tapi ternyata setelah di sini itu masih kurang guys. Jadi saran dari aku, kalau misalkan teman-teman mau bawa bumbu masakan itu kalau bisa sebanyak mungkin, kurang lebih mungkin untuk stok 1 bulan ya, karena kan kita kan butuh adaptasi. Jadi mungkin ada yang belum cocok dengan makanan di sini atau cuaca di sini dan sebagainya gitu kan. Jadi lebih baik teman-teman bawa aja dari Indonesia, itu mau pokoknya jahe, lengkuas, kunyit, cabe, bumbu-bumbu kering itu dibawa aja semuanya, karena memang seberharga itu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bawa dari sana tuh bisa hemat, terus bikin simple. Dia teman-teman nggak perlu kesana kemari buat cari-cari lagi. Karena apa? Aku sampai hari ini aku belum nemu lengkuas ataupun laos yang jual di store. Jadi aku belum nemu sama sekali, dan aku masak tanpa laos dan lengkuas. Jadi bener deh guys, kalau misalkan bawa dari Indonesia tuh bisa ngebantu banget buat survive di sini. Selama masa adaptasi itu teman-teman bisa kehibur lah dengan masakan Indonesia itu. Jadi nggak bikin pusing gitu kan. Karena jujur aja sebenarnya aku sama suami pun sampai detik ini yang cocok di lidah kita cuma Japanese food, dan itu cukup mahal ya. Sekali makan itu bisa $20 per person, lumayan buat sekali makan. Dan halal food di sini pun rata-rata kebanyakan makanan Arab, makanan India yang kita temuin ya. Jadi dan itu belum cocok di lidah kita, dan Western pun masih belum cocok di kita. Ya kembali lagi ke masakan Indonesia itu selain cocok di lidah, cocok juga di dompet gitu. Nomor 3 itu menurut aku rekomendasiin teman-teman buat bawa ulekan, apa sih, cobek ya namanya ya. Dan awalnya aku juga direkomendasi sama senior aku di sini. Kebetulan ada senior PDM juga
yang dapat S2 di sini. Jadi aku sempat nanya kan, koordinasi, Kak kira-kira apa yang harus aku bawa dari Indonesia. Katanya coba deh bawa cobek gitu kan, karena berguna banget. Dan ternyata itu benar guys. Jadi selama masak pakai cobek itu, dan itu ngebantu banget. Tapi jangan bawa yang ini ya, yang batu ya, karena kan lumayan berat. Nah kemarin aku sempet beli di Shopee itu sekitar 12.000, murah deh. Linknya yang ini aku beli di Shopee. Cuma kemarin memang di video aku sebelumnya itu cobeknya ini datang setelah aku bikin video. Jadi pas sore, kan malam aku berangkat. Nah si cobeknya ini datangnya sore, aku udah harap-harap cemas, ini nyampe nggak ya cobeknya, nyampe nggak ya, sedangkan aku udah packing kan, koper aku udah ready gitu kan. Tapi ternyata datang sore, akhirnya aku selipin lagi ke koper. Jadi makanya kemarin di video sebelumnya itu nggak masuk gitu guys. Nah jadi si cobek ini cukup berguna di sini. Kalau bikin sambal bisa pakai cobek, bisa ulekan, dan bumbu masakan yang kita bawa dari Indonesia itu bisa kita bikin masak pakai cobek itu. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat, menurut aku teman-teman wajib bawa stok makanan ya, makanan Indonesia. Apalagi teman-teman yang mungkin entah pergi studi ataupun pergi kerja dan sebagainya, kan mungkin nggak ada waktu makan. Nah stok makanan itu bisa dijadikan sebagai makanan pendukung teman-teman buat hidup di sini. Aku juga sebenarnya sempat bawa beberapa, karena kemarin kebetulan mertua aku datang setelah kita bikin video juga. Nah makanya sama seperti cobek tadi, bekal yang dikasih mertua aku itu nggak sempat aku videoin. Jadi kemarin aku sempat dibawain empal daging, ikan asin, telur asin gitu kan. Cuma memang pas waktu di bandara itu kita kena random check, jadi empalnya nggak boleh masuk. Terus bawa juga kayak aku bilang kentang Mustafa ya, yang di video aku sebelumnya. Aku nggak tahu bahasa teman-teman apa, tapi kita ngomongnya kentang Mustafa ataupun kentang apa sih, kentang teri kacang kering itu loh, yang itu. Nah itu ngebantu banget. Terus bisa bawa abon, baik itu abon ikan, abon daging, pokoknya macam-macam. Pokoknya yang namanya abon boleh buat stok makanan. Terus aku juga bawa kerupuk kering buat penambah nafsu makan di sini. Mungkin ada juga kayak cumi asin, teri asin, yang macam-macam yang bisa memang buat stok makanan, yang bisa apa namanya yang simple bisalah teman-teman bawa gitu. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu teman-teman apalagi punya anak kecil, wajib membawa diapers. Harga diapers itu bisa sampai 3 kali lipat. Biasanya aku beli diapers itu cuma berapa, 75.000 dapat 36 piece kalau nggak salah. Di sini tuh sampai 150 ke atas untuk harga diapersnya, dan itu pun cuma isi sekitar 20-an. Lumayan menghabiskan uang ya untuk diapers, sedangkan diapers pun dipakai untuk dibuang gitu kan, sayang. Jadi ini bener-bener aku rekomendasi banget buat teman-teman yang punya anak kecil, bawa diapers sebanyak mungkin. Kan ada tuh ya koper cabin size itu ya. Kalau aku jadi teman-teman, aku bakal bawa itu full untuk cuma buat diapers. Bener-bener bisa menghemat banget guys itu diapers. Jangan lupa bawa diapers dibawa buat anak. Bener-bener itu aku rekomendasi banget. Itu ya diapers. Tapi kalau bagi yang nggak bawa anak ataupun yang belum punya anak, ya nggak masalah, itu nggak usah dimasukin list gitu. Terus yang ke berapa tadi? Ke-6 ya. Kalau menurut aku bawa hijab ya, hijab yang banyak, karena di sini hijab cukup jarang ada. Katanya sih ada online store-nya, cuma aku belum coba. Dan karena aku juga kebetulan pakai jilbabnya syar'i, jadi menurut aku teman-teman mending kalau memang pun mau beli di Indonesia aja, karena lebih banyak pilihan, lebih beragam, jadi bisa lebih bagus gitu pilihannya dibandingkan di sini. Nah hijab itu. Tapi kalau untuk baju-baju apa ya, kayak sepatu mungkin, terus kayak yang lain-lain, menurut aku nggak usah lah, karena di sini pasti beli lagi. Kecuali gamis ya, mungkin juga kalau untuk gamis hukumnya sunnah sih. Kembali lagi ke teman-teman kalau mau bawa atau enggak, karena memang untuk gamis kan bisa memakan banyak tempat ya kalau di koper ya, kalau dibanding hijab kan beda. Tapi kalau misalkan pun mau bawa, aku kemarin cuma bawa 1-2 aja kalau untuk gamis. Nah yang lainnya aku bawa rok
Paling di sini bisa beli tunik-tunik gitu guys, kayak atas-atasan gitu kan. Itu bisa di-combine sama rok gitu kan. Kalau gamis memang juga rada susah sih di sini. Jadi itu ya, bawa hijab dan gamis yang hukumnya sunnah, nggak wajib, yang wajibnya hijab gitu. Terus yang ke-8 itu teman-teman balik lagi, kalau kayak aku punya anak kecil, mending bawa stroller yang cabin size dari Indonesia, karena itu bener-bener ngebantu ya di perjalanan. Kayak kemarin kita nggak bawa karena pikirannya nanti beli aja di sini gitu kan, tapi ternyata dari pertama datang sampai kita beli lagi itu kan sekitar kurang lebih hampir 2 minggu ya, semingguan lebih, dan itu cukup menguras tenaga yang buat gendong-gendong anak gitu kemana-mana, gendong anak, belum lagi dia lagi tidur, apalagi di sini kan lagi winter, dia kedinginan dan sebagainya. Jadi lebih baik teman-teman bawa langsung dari Indonesia biar lebih simple gitu. Memang ada jualnya, cuma biar lebih enak aja, jadi langsung pakai gitu aja, jadi nggak perlu lagi cari-cari repot-repot gitu guys. Nah itu, terus hal yang wajib memang kalian harus bawa dari Indonesia, yang bener-bener harus kalian bawa paling banyak, paling semuanya, yaitu adalah uang. Jadi persiapkan uang Anda sebanyak mungkin, karena di sini itu serba bayar, semua serba pakai uang, apapun itu pakai uang. Contoh, salah satu contoh misalkan kayak uang tip makan. Nah, kalau kalian pergi makan, itu harga yang tertera itu belum net, jadi belum bersih. Jadi kalian wajib membayar tip ke pelayannya itu minimal 15% dari harga makanan. Nah, itu adalah salah satu contoh. Gimana kalau misalkan kalian nggak bayar? Kalian bakal dikejar guys, kan bakal ditanya kenapa kalian nggak bayar, emang ada masalah apa, kayak apa pelayanan dia nggak bagus, apa gimana gitu kan. Jadi sebelum memang berangkat ke USA, kalian harus benar-benar nabung sebanyak mungkin buat persiapan kalian ke sini gitu. Kalau yang lain mungkin bisa teman-teman tambahkan lagi list-list yang kira-kira menurut teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Tapi kemarin ada beberapa juga yang nanya ke aku, kira-kira kayak skincare itu butuh nggak sih dibawa, atau perlu nggak sih di stok dan sebagainya. Cuma alhamdulillahnya karena aku mukanya nggak rewel, jadi kalau untuk aku sendiri, aku nggak bawa sama sekali. Aku cuma bawa stok yang ada. Dan rencana di sini nanti aku beli aja yang produk di sini gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang punya skincare khusus gitu kan, ya mungkin bisa deh dibawa stoknya. Mungkin cukup 7 tadi aja ya penambahan dari aku, kira-kira barang-barang yang mungkin kemarin belum masuk koper dan video sebelumnya. Jadi di video ini aku tambahin lagi 7 tadi. Kalau memang pun ada teman-teman yang pengen bertanya ataupun sekiranya disesuaikan dengan keperluan teman-teman bisa komen di bawah. Bisa tanyakan juga langsung ke aku lewat DM juga boleh, up to you. Teman-teman mau lewat mana, aku insya Allah kalau misalkan aku ada waktu aku jawab. Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga isinya bermanfaat, bisa memberikan informasi buat teman-teman yang rencananya bakal kesini. Makasih juga buat teman-teman yang selalu nonton vlog aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.